Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Quran rahimakumullah, ada 4 tahap menuju nikmatnya membaca Al-Quran. Yang pertama, paksakan. Paksakanlah diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap harinya. Suka ataupun tidak, berat ataupun ringan, banyak ataupun sedikit, yang pasti jangan sampai terlewatkan dari membaca Al-Quran di hari-hari kita. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Setelah kita rutin memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, maka selanjutnya akan menjadi kebiasaan. Bahkan akan terasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika kita tidak membaca Al-Quran 1 hari saja. Kemudian yang ketiga, kebutuhan. Setelah membaca Al-Quran menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, maka selanjutnya akan menjadi suatu kebutuhan. Sehingga pada tahap ini akan muncul benih-benih cinta dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Dan apabila kita tidak membaca 1 hari saja, akan merasakan kerugian. Yang keempat, kenikmatan. Di tahap ini, membaca Al-Quran menjadi candu. Berlama-lama membaca Al-Quran akan menjadi suatu kenikmatan. Bahkan apabila kita tidak membaca Al-Quran, diri akan merasa resah dan gelisah. Sahabat Quran rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada yaumul qiyamah, akan datang di hari kiamat, memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Sahabat di sini adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya. Kelak di yaumul qiyamah, Al-Quran mempunyai wujud yang bisa dilihat oleh manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala atau ganjaran yang diletakkan dalam suatu timbangan. Al-Quran akan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan, maafkanlah kesalahannya, berilah kebaikan dan masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Ini semua menjadi balasan buat orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang ia ketika di dunia senantiasa membaca Al-Quran, berasyik-asyik sama Al-Quran, melantunkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Sahabat Quran rahimakumullah, Ahlul Quran ahlullah, khosmul Quran aduullah. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah, dan pembenci Al-Quran adalah musuh Allah. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.